Gudang penyimpanan yang terletak di Kecamatan Aik Ledong, Asahan, Sumatera Utara digerebek Satreskrim Polres Asahan. Di dalam gedung, polisi mendapati belasan drum berisikan BBM solar dengan berbagai ukuran. Total solar yang ditimbun mencapai 3 ton. 4 tersangka penimbunan diamankan dan langsung dibawa ke Polres Asahan. Setelah didalami, ternyata ditemukan di gudang CV MJS milik TSK FN yang berada di Kecamatan Aik Ledong, Kabupaten Asahan. Dan di situ sudah ada tersangka-tersangka yang lain, yaitu BS, AS, dan UP. Dalam aksi penimbunan yang dilakukan para tersangka, pelaku menggunakan sebuah truk untuk mengisi BBM dan kemudian menyulingnya di dalam drum jerigen yang ada di dalam gudang. Polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Migas Pasal 54 Nomor 22 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka berhasil meringkus 3 orang bandar narkoba jenis sabu. Selain mengamankan 3 orang tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 137,24 gram narkoba jenis sabu yang masih berbentuk kristal. Polisi menangkap 3 bandar narkoba di tempat terpisah di Kecamatan Belinyu, Sungai Liat, dan Merawang, Bangka. Ketiga tersangka yakni Grasak, Akwang, dan Afang. Tersangka yang saat memindahkan paket narkoba untuk siap dijual ini tidak bisa berkutik saat aksinya berhasil digerebek polisi. Barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu disimpan tersangka di sebuah tumpukan sampah yang tak jauh dari kediamannya. Dari tersangka lain, polisi mengamankan puluhan paket sabu siap edar yang disembunyikan di dalam rumah. 2 dari 3 tersangka bandar narkoba merupakan residivis kasus yang sama. Malam Sat Narkoba Polres Bangka, kita berhasil mengamankan 3 penyalahgunaan narkotika jenis sabu di 2 TKP yang berbeda, ya, satu di Kecamatan Belinyu, satu di wilayah Kecamatan Sungai Liat. Dari ketiga tersangka ini kita berhasil mengamankan barang bukti dengan berat bruto 154,22 gram. Sebanyak 154,22 gram sabu siap edar langsung diamankan petugas. Ketiga pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur tega membakar istri siri dan anak tirinya di depan kamar mandi rumah. Ironisnya, sebelum dilaporkan ke polisi, pemirsa, pelaku sempat mengantar kedua korban ke rumah sakit dan mengancam korban untuk tidak melapor. Warga Dusun Cumplung, Desa Bangsri, Sidoarjo, Jawa Timur geger akibat penganiayaan yang dilakukan seorang suami terhadap istri siri dan anak tirinya. Ia nekat membakar keduanya karena emosi tidak mau dicurigai istri sirinya. Pelaku menyiram bensin ke tubuh korban dan membakar dengan korek api. Bensin mengenai bagian bawah tubuh korban sehingga membakar kaki korban. Aksi tragis ini dilakukan pelaku saat korban sedang memandikan anaknya yang ikut terbakar. Ironisnya, setelah membakar kedua korban, pelaku sempat membawa kedua korban ke rumah sakit dan mengancam korban agar tidak melapor ke polisi. Bapak pulang sepi gitu kondisinya, Pak, ya? Kosong dan tiang. Tapi ternyata dibawa ke klinik, Pak, ya? Oh, sudah kejadian, Pak, ya? Pelaku akhirnya dibekuk polisi di salah satu tempat persembunyiannya. Kronologisnya adalah bahwasanya ketika saudara MTA ini berada di kamar mandi, ini diketahui oleh istri sirinya yang merupakan korban, yaitu saudari BS, karena membawa handphone, kemudian dimarahi, diingatkan karena di handphonenya itu memutar tentang film porno. Pelaku akan dijerat pasal perlindungan anak dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan.
Polisi menggelar rekonstruksi terkait tewasnya santri Pondok Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Sementara itu, unit pelaksana teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan psikologis kepada keluarga dan juga kepada kedua orang tua korban. Rekonstruksi yang digelar Polres Ponorogo dilakukan tertutup dari media. Rekonstruksi pertama dilakukan di ruang penyimpanan alat pramuka di lantai 3 Gedung 17 Agustus Komplek Pondok Darussalam Gontor. Di lokasi ini terjadi pemukulan dan penganiayaan oleh 2 pelaku terhadap 3 korban. Salah satunya adalah Albar Mahdi, santri asal Palembang. Usai dari lokasi pondok dilanjutkan ke lokasi kedua, yakni Rumah Sakit Yasmin yang berada sekitar 500 meter dari lokasi pertama. Kedua pelaku sempat mengantar korban ke UGD menggunakan becak. Total sekitar 50 adegan diperagakan oleh kedua pelaku. Dari rekonstruksi ini ditemukan fakta baru bahwa korban Albar Mahdi tewas di pondok pesantren, bukan di rumah sakit. Selain itu, korban yang telah tewas diangkat oleh 4 orang, yakni 2 pelaku dan 2 korban lain. Ya, ada beberapa temuan baru juga pada rekonstruksi hari ini, bahwa pada saat seorang santri di Kabupaten Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan rekan-rekannya sendiri. Korban dianiaya beramai-ramai setelah diketahui mencuri barang berharga. Seorang anak berusia 16 tahun berinisial AH yang merupakan santri di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut diduga menjadi korban penganiayaan teman-temannya. Peristiwa ini terjadi pada 30 Juli lalu. Saat tengah malam, belasan santri menginterogasi AH yang dituduh mencuri ponsel milik salah satu santri. Para pelaku berjanji tidak akan menganiaya AH jika ia mau mengaku telah mencuri ponsel. Atas iming-iming tersebut, AH pun akhirnya mengaku. Namun ternyata AH tetap dipukuli beramai-ramai. Kepada orang tuanya, AH mengaku tidak mencuri ponsel seperti yang dituduhkan, melainkan mencuri jam tangan milik temannya. Aku dikeroyok mas sama teman-teman, kata dia gitu. Kenapa? Aku dituduh mencuri HP. Kamu ngambil nggak? Enggak, saya nggak mencuri. Kok bisa tetap? Karena aku tadi diancam, harus ngaku iya. Karena kalau ngaku iya, ya aku nggak dipukul. Tadi ternyata pas ngaku iya, temenku lebih rame yang mukulinnya. Sekarang apa yang kamu curi sebenarnya? Takutnya malah benar ada pencurian. Kan saya tetap antisipasi kan? Iya, saya mencuri jam tangan punya teman. Sementara itu pihak pesantren menyebut pengeroyokan merupakan spontanitas para santri yang kesal karena AH tidak kunjung mengaku. Bahwa kejadian yang terjadi di pesantren itu murni spontanitas para santri ketika ya pelaku yang diduga mencuri barang tidak mengaku setelah ditanya selama lebih kurang 2,5 jam. Ya namanya juga santri, usia masih muda, masih rawan, ya secara manusiawi ya Atas kejadian yang menyebabkan gendang telinga AH robek, orang tuanya pun akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi. Sementara pihak pesantren hingga kini masih berupaya menggali informasi dari kedua belah pihak. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Baru saja bergabung dengan salah satu perguruan silat, seorang remaja di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tewas usai mengikuti ujian kenaikan tingkat. Curiga adanya tindak kekerasan yang menyebabkan korban mengalami pendarahan hebat. Orang tua pun melapor ke polisi. Alif Rizky Almasih, siswa SMK Negeri 1 Jabon ini tewas usai menjalani ujian kenaikan tingkat di sebuah sanggar pencaksilat di Sidoarjo pada Minggu 11 September lalu. Putra pertama pasangan suami istri, Dedi Hainul Akbar dan Fevi ini dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat intensif selama 8 jam di RSUD Sidoarjo.
Korban yang tinggal di Desa Jenggolo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ini diketahui baru bergabung dengan perguruan silat selama 3 bulan. Pada 11 September lalu, korban pun pamit untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat. Namun siang harinya, pelatih silat mendatangi orang tua korban dan menyatakan korban pingsan. Namun saat tiba di rumah sakit, orang tua menyadari bahwa anaknya mengalami pendarahan hebat. Curiga terjadi tindak kekerasan, orang tua pun akhirnya melapor ke polisi. Jam 6 pagi itu kan anak saya kan masih sehat bugar, izin pamit mau latihan kenaikan sabuk PS1 ya. Terus tiba-tiba jam setengah 12 pelatihnya kesini kasih info bahwasanya Alif mengalami pingsan. Mereka juga tanya, apa Alif punya riwayat sesak napas? Saya bilang nggak punya. Penyakit asma nggak punya juga. Terus kok bisa pingsan? Katanya kecapean. Ayo coba dilihat di rumah sakit. Saya lihat di sana ternyata anak itu nggak pingsan sebenarnya, itu sudah koma. Sementara itu polisi sudah memanggil puluhan saksi untuk dimintai keterangan. Mereka adalah pelatih senior, peserta, dan juga pesilat dari luar kota. Namun hingga kini belum ada ketetapan sebagai tersangka. Kita beberapa sudah diambil keterangan, beberapa orang sudah kita ambil keterangannya, sudah ya sekitar puluhan lah kita ambil keterangannya, 22 sudah kita ambil keterangannya, terus keterlibatannya seperti apa, nah, kemudian kita akan gelarkan untuk penentuan berikutnya, tapi juga saksi-saksi juga masih banyak yang akan kita undang. Penyelidikan intensif masih terus dilakukan. Selain 22 saksi yang sudah dipanggil, polisi juga masih akan memanggil sejumlah pihak yang mengetahui peristiwa ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Untuk mengetahui peristiwa pastinya atas meninggalnya putra tercinta Alif Rizky Almasih, sudah bersama kami orang tua dari Alif, Bapak Dedi Hainul Akbar. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang. Baik, sebelumnya kami menyampaikan turut berduka cita Pak atas meninggalnya anak Bapak. Pak, bisa diceritakan saat ini dari pihak kepolisian sudah sejauh apa hasil penyelidikannya Pak? Untuk dari pihak kepolisian belum ada konfirmasi ke pihak keluarga mengenai perkembangan kasus yang sudah disampaikan. Jadi pihak keluarga hanya menunggu kabar aja dari pihak kepolisian berita selanjutnya. Informasi yang Bapak dapatkan sementara mungkin dari tempat perguruan silat terkait alasan meninggalnya Alif seperti apa Pak? Belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian mengenai penyebab meninggalnya anak saya. Jadi ya itu tadi Mbak, setelah ada laporan yang dilaporkan ke pihak kepolisian, pihak keluarga juga sudah menunggu hasilnya dari kepolisian. Apakah gimana-gimananya juga kita juga nggak tahu. Bahkan hanya sekarang kan fokusnya kan untuk pengajian anak saya. Baik, tapi Bapak apakah mengenal teman-teman dari anak Bapak yang sama-sama ada di perguruan silat, Pak? Nggak ada yang kenal, Mas. Kan teman-temannya kan juga banyak. Jadi kita nggak tahu satu persatunya mereka siapa-siapa, juga nggak ada yang kenal. Oke. Sejauh Alif ini mengikuti kegiatan silat, apakah Alif pernah cerita memang pada saat latihan ada sebuah proses latihan yang mungkin keras seperti itu, menggunakan fisik, dipukul seperti itu, atau memang baru kejadian ini pertama? Kalau Alif sih nggak pernah cerita ya, cuma kalau dari teman-teman yang lain kadang ada kayak tes kekuatan, apa kayak pukulan, apa kayak tendangan, itu pasti. Cuma kalau Alifnya secara langsung bilang kalau dia gini-gini nggak pernah cerita. Baik, tapi ini Alif kan baru masuk ke perguruan silat ini. Alif dari mana tahu adanya perguruan silat ini, Pak? Apakah memang diajak temannya atau memang Alif mencari sendiri kemudian mendaftarkan diri? Yang paling mungkin diajak teman. Soalnya kan daerah sini kan juga banyak Mas yang ikut perguruan silat itu. Jadi mungkin dia ikut temannya, diajak ikut perguruan silat sampai akhirnya jadi kayak gitu.
Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita. Semoga segera ada proses hukum yang tegas agar keadilan bisa diungkap. Terima kasih sudah bergabung di News Siang. Seorang keponakan tega membacok pamannya sendiri di Pandeglang, Banten. Aksi pembacokan terjadi di Sulut kekesalan pelaku terhadap korban. Seorang pria paruh baya terluka parah di bagian kepala setelah dibacok oleh keponakannya sendiri di Desa Bulakan, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten. Korban baru saja terlibat pertengkaran dengan keponakannya sendiri. Pelaku langsung ditangkap di rumahnya di Desa Pasir Kadu, Pandeglang, Banten. Pelaku mengaku kesal terhadap korban karena dirinya tidak dilibatkan dalam pembagian warisan. Itu lahan emang punya siapa, Pak? Itu punya emak saya, warisan dari nenek saya. Kalau mengatakan yang hak ya emak saya. Gitu. Terus yang ini apa? Uang bapak ini kok bisa ini? Iya, dia mau ngambil pegadaian itu karena kan posisi sawah itu digade ya. Langsung datang ke yang gade di sawah. Gitu kan. Mau nebus. Bapak nggak terima? Bukan, ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi dalam artian ya musyawarah dulu gitu, jangan langsung datang ke sawah kan, gitu nggak enak. Korban yang merupakan kakak dari ibunya datang ke lokasi mengusir orang yang lagi manen, di mana di situ dari hasil riset tersebut yang menerima gadai menelpon korban, bahasanya kurang lebih, Pak, kok saya disuruh berhenti kerja, sedangkan saya kan sudah terima gadai. Gitu. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun penjara. Hingga kini korban masih dirawat di RSUD Berkah, Pandeglang, Banten. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memantau penyaluran BLT di Banda Aceh. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.